Atomic Habits bab 18. Kebenaran tentang bakat. Ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Banyak orang tidak terkejut mendengar nama Michael Phelps yang secara luas dipandang sebagai salah seorang atlet terbesar dalam sejarah. Phelps memenangkan lebih banyak medali Olimpiade, tidak hanya dibanding atlet renang manapun, tapi juga atlet Olimpiade cabang apapun. Hanya segelintir orang yang tahu Hicham El Guerrouj, tapi ia adalah atlet fantastis dalam pengertian sendiri. El Guerrouj adalah pelari Maroko yang memenangi 2 medali emas Olimpiade dan merupakan salah satu pelari jarak menengah paling hebat sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, ia pemegang rekor dunia untuk lomba 1.500 meter dan 2.000 meter. Pada ajang Olimpiade Athena, Yunani pada 2004, ia memenangi emas dalam nomor 1.500 meter dan 5.000 meter. Kedua atlet ini sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk sederhananya, yang satu berlomba di darat, sedang yang lain di air. Namun, yang paling mencolok, mereka sangat berbeda dalam tinggi badan. El Guerrouj memiliki tinggi 172,5 cm, Phelps 190 cm. Meskipun berbeda hampir 20 cm, keduanya sama dalam satu hal. Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj mempunyai jarak yang sama antara selangkang sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin? Phelps memiliki kaki yang relatif pendek dan untuk orang setingginya dan torso yang sangat panjang yang sempurna untuk berenang. El Guerrouj memiliki kaki yang luar biasa panjang tapi bagian atas tubuh yang terbilang pendek, kerangka yang ideal untuk lari jarak jauh. Sekarang bayangkan seandainya dua atlet kelas dunia ini bertukar cabang olahraga. Mengingat prestasi luar biasa mereka dalam olahraga, dapatkah Michael Phelps menjadi atlet pelari jarak jauh kelas Olimpiade dengan pelatihan yang memadai? Rasanya mustahil. Pada kondisinya yang paling bugar, Phelps memiliki berat 97 kg, 40% dari berat pada El Guerrouj, yang bertanding dengan tubuh terbilang sangat ringan, 69 kg. Pelari yang bertubuh lebih tinggi umumnya bobot lebih berat, dan setiap kilogram ekstra seperti kutukan untuk nomor lari jarak jauh. Dalam lomba kelas elit, Phelps akan gugur di babak awal penyisihan. Sama halnya, El Guerrouj mungkin pelari terbaik dalam sejarah, tapi ia pasti diragukan akan pernah menjuarai Olimpiade sebagai atlet renang. Sejak 1976, tinggi rata-rata peraih medali emas Olimpiade dalam lari 1.500 pria adalah 180. Sebagai pertandingan rata-rata, bebas 100 meter pria adalah 190 cm. Penerang cenderung tinggi dan memiliki punggung serta lengan panjang, yang ideal untuk menarik beban dalam air. El Guerrouj tidak akan pernah diunggulkan dan akan kalah setelah bertanding. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih bidang persaingan yang tepat. Seperti dalam olahraga dan bisnis, ini berlaku pula untuk perubahan perilaku. Kebiasaan lebih mudah diterapkan dan lebih memuaskan untuk dipertahankan bila selaras dengan kecenderungan dan kemampuan alami Anda.
seperti Michelle Phelps di kolam renang untuk Hicham El Guerrouj di lintasan lari. Anda ingin bertanding dalam bidang tempat peluang Anda layak diperhitungkan. Pengambilan strategi ini menuntun kita menerima kebenaran sederhana bahwa orang dilahirkan dengan kemampuan berbeda-beda. Sebagai orang tidak suka membahas fakta ini, sepintas lalu gen-gen Anda terkesan tidak dapat berubah. Dan apa enaknya bicara tentang hal yang ada di luar kendali Anda. Selain itu, frasa tentang determinasi biologis terdengar seolah-olah individu tertentu ditakdirkan untuk sukses, sedangkan yang lain dikutuk untuk gagal. Namun, inilah pandangan picik tentang pengaruh gen pada perilaku. Kekuatan genetik adalah juga kelemahan. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen memberi keunggulan dahsyat dalam situasi tertentu, sekaligus menjadi penghalang serius dalam situasi yang tidak selaras. Jika Anda ingin menjadi bintang bola basket memiliki tinggi 210, sangat menguntungkan. Namun, jika Anda ingin menjadi bintang senam tinggi 210, merupakan penghalang besar. Lingkungan kita menentukan keselarasan gen-gen kita dan pemanfaatan bakat-bakat alam kita. Ketika lingkungan kita berubah, begitu pula kualitas-kualitas yang menentukan kesuksesan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk karakteristik fisik, tapi juga untuk karakteristik mental. Saya orang yang cakap jika Anda bertanya kepada saya tentang kebiasaan dan perilaku manusia. Tidak demikian jika Anda bertanya kepada saya tentang marajut, populasi roket, atau akordital. Kompetensi sangat bergantung pada konteks. Orang yang berada di pucuk suatu bidang persaingan tidak hanya sangat terlatih, tapi juga sangat sesuai untuk tugas itu. Jadi, itulah sebabnya jika Anda ingin betul-betul hebat, memilih tempat yang tepat untuk berfokus adalah hal yang sangat penting. Pendek kata, gen tidak menentukan takdir Anda. Gen menentukan bidang tempat Anda memilih kesempatan. Seperti kata dokter bernama Gabor Maté, gen bisa menentukan, tapi gen tidak meramalkan. Bidang tempat Anda secara genetik diramalkan sukses adalah bidang tempat kebiasaan lebih mungkin memuaskan. Kuncinya adalah mengarahkan upaya Anda ke tempat-tempat yang selain mengarahkan juga sesuai dengan keahlian alami Anda, menyesuaikan ambisi dengan kemampuan. Pertanyaan yang jelas adalah bagaimana saya membayangkan di mana peluang sejalan dengan bakat saya. Bagaimana saya mengenali kesempatan dan kebiasaan yang tepat bagi saya. Tempat pertama kita mencari jawaban adalah memahami kepribadian Anda. Cara kepribadian berpengaruh terhadap kebiasaan. Gen-gen Anda bekerja di bawah permukaan setiap kebiasaan. Sesungguhnya, di bawah permukaan setiap perilaku. Gen terbukti berpengaruh terhadap segala sesuatu. Dari jumlah jam Anda menonton televisi, sampai kemungkinan Anda menikah atau bercerai, atau kecenderungan Anda mengalami ketergantungan pada obat, alkohol, atau nikotin. Ada komponen genetik yang kuat tentang seberapa besar kepatuhan atau perlawanan Anda sewaktu berhadapan dengan otoritas, seberapa rentan atau kuat Anda menghadapi peristiwa-peristiwa yang memicu stres, seberapa proaktif atau reaktif kecenderungan Anda, dan seberapa asyik atau bosan Anda ketika sedang mendapat pengalaman senorisis seperti menonton konser.
Sebagaimana kata Robert Plomin, pakar genetik perilaku di King College London, justru sekaranglah kita harus berhenti menguji untuk melihat apakah bakat memiliki komponen genetik, karena sesungguhnya lah kita tidak dapat menemukan satu pun yang tidak dipengaruhi oleh gen kita. Sebagian gabungan kumpulan bakat genetik Anda yang unik akan menentukan kepribadian khusus Anda. Kepribadian Anda adalah seperangkat karakteristik yang konsisten di situasi ke situasi. Analisa ilmiah paling terbukti tentang bakat kepribadian dikenal sebagai Big Five, yang diuraikan menjadi 5 spektrum perilaku. 1. Keterbukaan pada pengalaman. Dari rasa ingin tahu dan inventif di ujung satu sampai hati-hati dan konsisten di ujung lain. 2. Kehati-hatian. Dari terorganisasi dan efisien sampai santai dan spontan. 3. Ekstroversi. Dari senang bergaul dan bersemangat sampai senang menyendiri dan serius. 4. Kecocokan. Dari ramah dan mudah berselaras sampai sulit dan egois. 5. Neurotisisme. Dari cemas dan peka terhadap percaya diri, tenang, dan mantap. Kelima karakter ini mempunyai dasar biologis. Ekstroversi misalnya dapat dilacak dari lahir. Ketika ilmuwan memainkan bunyi yang keras di bangsal bayi, ada bayi yang tertarik, sementara ada pula bayi yang merasa terganggu. Ketika peneliti memantau anak-anak ini sampai dewasa, mereka menemukan bahwa bayi-bayi yang tertarik pada bunyi keras lebih mungkin tumbuh menjadi sosok ekstrovert. Bayi-bayi yang terganggu lebih mungkin menjadi sosok introvert. Orang yang sangat mudah menyesuaikan diri biasanya ramah, penuh pertimbangan, dan hangat. Mereka juga cenderung memiliki kadar oksitosin alami lebih tinggi, sejenis hormon yang memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan bertindak sebagai antidepresan alami. Anda dapat dengan mudah membayangkan bagaimana orang dengan oksitosin lebih banyak mungkin cenderung membangun kebiasaan-kebiasaan seperti menulis ucapan terima kasih dan mengatur acara ramah tamah. Sebagai contoh ketiga, mari kita melihat neurotisme, yaitu bakat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dengan tingkat bermacam-macam. Orang dengan kadar neurotisme tinggi cenderung lebih cemas dan khawatir daripada yang lain. Bakat ini berkaitan dengan hipersensitivitas amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab mendeteksi ancaman. Dengan kata lain, orang yang lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk negatif di lingkungan mereka lebih mungkin mendapat nilai tinggi dalam neurotisisme. Kebiasaan kita tidak semata-mata ditentukan oleh kepribadian kita, tapi tidak ada keraguan bahwa gen mendorong kita ke arah tertentu. Preferensi kita yang berakar kuat akan membuat perilaku-perilaku tertentu lebih mudah bagi seorang daripada orang lain. Anda tidak harus meminta maaf atas perbedaan-perbedaan ini atau merasa bersalah karenanya, tapi Anda sungguh harus bekerja sama. Seseorang yang memiliki nilai rendah dalam kehati-hatian misalnya akan berpeluang lebih kecil untuk hidup rapi secara alami, dan mungkin perlu mengandalkan rancangan lingkungan agar bertahan pada kebiasaan-kebiasaan baik. Untuk mudahnya, Anda harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang berpeluang bagi kepribadian Anda. Orang bisa mengalami cedera kalau berlatih secara binaragawan. Tapi
Kalau Anda lebih suka panjat tebing atau bersepeda atau berdayung, bentuklah kebiasaan latihan yang sesuai dengan minat Anda. Jika teman Anda mengikuti diet rendah karbo, tapi Anda mendapati bahwa yang berhasil bagi Anda adalah diet rendah lemak, ambil yang sesuai bagian Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan malu kalau Anda lebih suka membaca novel romantis daripada non-fiksi. Baca apapun yang membuat Anda merasa puas. Anda tidak harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang disarankan orang lain. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda, bukan kebiasaan yang paling populer. Ada versi untuk setiap kebiasaan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan kepuasan pada diri Anda. Carilah. Kebiasaan harus dapat dinikmati supaya bertahan lama. Inilah gagasan pokok dari balik hukum keempat. Menyesuaikan kebiasaan dengan kepribadian adalah awal yang baik. Tapi ini bukan akhir kisah kita. Mari mengalihkan perhatian untuk menemukan dan merancang situasi-situasi yang menguntungkan Anda secara alami. Cara mencari arena tempat Anda berpeluang menang. Mendapatkan arena tempat Anda berpeluang menang sangatlah penting untuk mempertahankan motivasi dan membuat Anda merasa sukses. Menurut teori, Anda dapat menikmati hampir apapun. Dalam prakteknya, Anda lebih mungkin menikmati hal-hal yang memudahkan Anda. Orang yang berbakat dalam suatu bidang cenderung lebih kompeten dalam tugasnya, dan karena itu dipuji karena hasil kerjanya baik. Mereka tetap bersemangat karena kemajuan mereka nyata, sementara banyak orang lain telah gagal, dan karena mereka mendapat ganjaran berupa gaji lebih baik dari kesempatan lebih besar, yang tidak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Ini lingkaran keberuntungan. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Bagaimana Anda memilih kebiasaan yang tepat? Langkah pertama adalah sesuatu yang kita bahas dalam hukum ketiga, menjadikannya mudah. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti mereka mengambil kebiasaan yang terlalu sulit. Ketika kebiasaan itu mudah, Anda lebih mungkin meraih kesuksesan. Ketika sukses, Anda lebih mungkin merasa puas. Kendati demikian, ada yang perlu diwaspadai. Dalam jangka panjang, jika Anda terus maju dan mengalami peningkatan dalam bidang apapun, tantangan akan menjadi makin sulit. Pada suatu ketika, Anda perlu memastikan Anda bermain di arena yang sesuai dengan persenjataan Anda. Bagaimana cara membayangkannya? Pendekatan yang paling umum adalah trial and error. Tentu, ada masalah dengan strategi ini. Hidup ini singkat. Anda tidak punya waktu untuk mencoba setiap karir, berpacaran dengan semua orang yang mungkin, atau memainkan semua alat musik. Untungnya, ada cara yang efektif untuk mengelola situasi sulit ini, dan cara itu dikenal sebagai explore atau exploit trade-off. Pada awal aktivitas baru, harus ada masa eksplorasi. Dalam hubungan, ini disebut pacaran. Dalam perkuliahan, ini disebut pengetahuan umum dan keterampilan intelektual. Dalam bisnis, ini disebut split testing. Sasarannya adalah mencoba sejumlah kemungkinan, mencermati sebanyak mungkin gagasan, dan menebar jala selebar-lebarnya. Setelah babak eksplorasi awal ini,
pindahkan fokus Anda ke solusi terbaik yang telah Anda temukan. Tapi sesekali tetaplah bereksperimen. Keseimbangan yang tepat bergantung pada apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila sedang menang, Anda bereksplorasi dan terus bereksploitasi. Jika sedang kalah, teruslah bereksplorasi dan bereksplorasi lagi. Dalam jangka panjang yang berkali-kali, paling efektif adalah memperjuangkan strategi yang terkesan memberikan hasil-hasil terbaik pada sekitar 80 hingga 90 waktu dan bereksplorasi pada 10 sampai 20 sisanya. Google dikenal meminta karyawan-karyawannya menghabiskan 80% waktu kerja pada tugas wajib mereka dan 20% pada proyek-proyek pilihan sendiri yang mengantar ke penciptaan produk-produk dahsyat seperti AdWords dan Gmail. Pendekatan yang optimal juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika waktu Anda banyak, misalnya orang yang baru mengawali karir, lebih masuk akal kalau bereksplorasi karena begitu menemukan tempat yang tepat. Anda masih mempunyai banyak waktu untuk eksploitasi. Bila waktu Anda tinggal sedikit, misalnya tenggat proyek yang sudah dekat, Anda harus menerapkan solusi terbaik yang Anda temukan sejauh ini dan mendapatkan hasil. Sejujurnya, sebagian proses ini hanya kebetulan. Michelle Phelps dan Hicham El Guerrouj beruntung terlahir dengan seperangkat kemampuan langka yang dihargai tinggi oleh masyarakat dan ditempatkan di lingkungan yang ideal untuk kemampuan-kemampuan itu. Kita semua memiliki waktu terbatas di planet ini. Dan yang betul-betul hebat di antara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki keberuntungan yang baik untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan kita.